Podcast. Hadir bersama saya ada beberapa narasumber Mitra Pas yang akan coba saya sapa dulu. Ada Bapak Suryo Adi Nugroho selaku Kepala Bidang Perluasan, Pengawasan, dan Pemeriksaan Peserta. Selamat pagi Pak Suryo. Selamat pagi Mas. Apa kabar Bapak pagi ini? Alhamdulillah pagi. Selamat pagi juga Mitra Pas, Pati. Semoga kabarnya baik-baik saja. Oke, masih terus sibuk memberikan pelayanan yang terbaik Pak ya untuk masyarakat. Benar. Ya? Oke, hadir juga bersama kita ada Bapak Badru Zaman selaku Kepala Bidang Penagihan dan Keuangan. Selamat pagi Bapak. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua, untuk pendengar Pas FM juga. Oke, banyak PR Pak ya. Luar biasa ini. Yang nunggak gimana Pak? Semoga nanti ada kesadaran dari peserta untuk segera membayar. Oke, karena ini untuk membantu sesama Pak ya. Ya, gotong royong. Gotong royong. Pokoknya subsidi silang. Ya, betul. Oke. Dan di samping itu juga sudah hadir bersama saya ada Bapak Slamet Haryanto SH selaku Sekretaris Apindo Pati. Pak Slamet Haryanto, selamat pagi. Selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat Bapak ya? Alhamdulillah. Rekan-rekan Apindo bagaimana Pak? Apakah nanti juga ada sesuatu yang disampaikan? Oh pasti Pak ya? Pasti ya. Baik. Hadir juga bersama kita ada Ibu Dr. Yesi Natalia Setiawan MKes. Ini perwakilan dari Rumah Sakit Keluarga Sehat Pati. Selamat pagi dokter. Selamat pagi Mas, selamat pagi semua. Salam sejahtera, sehat selalu semuanya. Baik, ini juga tentunya memberikan pelayanan yang terbaik untuk masyarakat juga Ibu ya. Pastinya. Seberapa pentingnya program JKN ini menurut beberapa narasumber tentunya, mungkin Pak Suryo Adi Nugroho untuk memberikan pencerahan kepada Mitra Pas juga tentang ini loh pentingnya kita bergotong royong untuk sama-sama saling membantu ketika ada saudara kita yang sedang sakit membutuhkan biaya yang tentunya tidak sedikit Pak. Baik. Silakan Pak. Baik, terima kasih Mas. Selamat pagi Mitra Pas, Pati sekalian. Jadi pada kesempatan kali ini kita bertemu mengudara di Pas Pati ini, tentunya kita juga akan memberikan banyak informasi tentunya tentang BPJS Kesehatan yang dikenal dengan program JKN KIS-nya yang diamanahkan dari pemerintah. Tentunya Bapak Ibu sekalian juga mungkin sudah terdaftar gitu ya, sudah juga menikmati pelayanan JKN KIS tentunya. Nah, seberapa pentingnya JKN KIS tentunya yang sudah pernah merasakan bagaimana pentingnya mempunyai jaminan kesehatan kemudian dengan biaya yang tidak terduga gitu kan, karena sudah sakit itu tentunya pengen sembuh. Nah, dengan sembuhnya itu membutuhkan biaya yang besar, itu pasti akan ditempuh jalan apapun untuk mencapai kesembuhan tersebut. Jadi dengan adanya jalan yang ditempuh tersebut tentunya membutuhkan biaya besar yang tidak terduga tersebut, itu menjadi dapat diantisipasi dengan peserta terdaftar atau penduduk terdaftar di program JKN KIS. Jadi dengan terdaftar di program JKN KIS, kemudian membayar iuran, kemudian juga terus menggunakan sesuai dengan alur prosedur tentunya yang ada gitu kan, dapat menikmati atau dapat memanfaatkan program JKN KIS ini untuk mendapatkan pelayanan kesehatan. Tentunya bagi masyarakat yang sudah terdaftar, yang sudah membayar iuran, tentunya juga bermanfaat bagi rekan-rekan atau saudaranya yang membutuhkan pelayanan kesehatan. Jadi apabila dari masyarakat tersebut membayar, bukan berarti itu wah mubazir ya ternyata ya, kalau tidak dipakai gitu. Justru malah tidak dipakai ini malah alhamdulillah sehat gitu ya. Ya, dengan iurannya tersebut dapat menolong saudara kita, tetangga kita, rekan kerja kita yang membutuhkan biaya besar. Jadi kegotong royongan pembayaran iuran bersama itu saling dimanfaatkan buat kesejahteraan atau meningkatkan pelayanan kesehatan yang ada di Indonesia itu khusus bagi masyarakat Pati tentunya, seperti itu Mas. Saya ke motivasi melakukan pembayaran rutin setiap bulannya karena masyarakat ini kan berbeda-beda. Mungkin saya ke Pak Badru Zaman ini ya. Saya dengar kalau di di berita yang dirilis ini kan ada banyak tunggakan, sehingga ini juga dibutuhkan satu strategi biar masyarakat ini ayolah balik lagi ke bayar, karena ini juga untuk membantu sesama. Silakan Pak, ini bagaimana Pak? Ya baik, terima kasih Mas. Jadi memang PR terbesar dari kami adalah belum semua peserta JKN ini rutin membayar tepat waktu ya. Artinya memang ada beberapa segmen yang pembayaran iurannya itu masih lebih dari yang ditentukan ya. Ada yang lewat bulan, ada yang kadang menunggak sampai berbulan-bulan, ada yang sampai
tunggakan maksimal. Ya perlu diketahui memang tunggakan maksimal untuk BPJS ini maksimal hanya 24 bulan plus tagihan bulan berjalan. Jadi untuk peserta-peserta yang tunggakannya nanti lebih dari itu, BPJS hanya wajib menagihkan sebesar tagihan 24 bulan itu tadi ya. Dan kenapa di sini kami juga mengundang juga dengan perwakilan dari badan usaha, perwakilan dari Apindo, karena memang badan usaha ini salah satu contoh segmen yang membayar iurannya itu tepat waktu ya, waktu di mana badan usaha ini hampir 100% itu semuanya bayar tepat waktu semua. Artinya pada bulan berjalan ini badan usaha ini membayarkannya sesuai yang ditentukan ya, tanggal 10, walaupun ada 1-2 yang lebih dari tanggal 10 itu kan tidak jadi. Kadang kan beberapa perusahaan ada yang karena proses administrasinya panjang, jadi ada yang lebih membayar tanggal 10. Artinya memang ketepatan waktu pembayaran iuran ini juga nanti akan menentukan optimalisasi pelayanannya juga ya, karena itu juga nanti uang itu juga nanti akan tergotong royong ya. Tadi seperti disampaikan Pak Suryo ya, saat ini memang kita belum butuh ya karena kita sehat ya, tapi kesehatan kita rutinitas kita membayar iuran itu membantu saudara-saudara kita yang lain yang saat ini mungkin butuh pelayanan medis. Mungkin seperti itu, Mas. Saya sekarang ke Apindo ini kayaknya tentang pemanfaatan program CSR. Ini adakah yang mendukung pembayaran program JKN KIS, Pak? Karena memang ini ranahnya dunia usaha ini. Mungkin saya ke Pak Slamet Haryanto SH selaku Sekretaris Apindo Pati, mungkin juga ada beberapa hal yang Anda temukan di lapangan, Pak. Silakan, Pak. Terima kasih. Memang harus kita akui ya bahwa setelah 8 tahun itu perkembangan pelayanan terutama ya, itu ada peningkatan lah signifikan. Sekarang orang dengan mudah bisa mengakses di mana kita harus periksa, di mana kita harus ke rumah sakit dan lain sebagainya. Kedua juga perlu kami sampaikan bahwa Apindo di Kabupaten Pati ini memenuhi anggota sekitar 100 lebih ya, dari perusahaan. Dari beberapa temuan yang kami temu di lapangan, beberapa teman mengatakan bahwa ada yang masalah tunggakan seperti yang saya sampaikan tadi. Mereka agak terkejut tiba-tiba kok ada denda seperti itu. Nah ini mungkin kurang sosialisasi atau mungkin bagaimana, saya kurang tahu. Nah, pada kesempatan yang baik ini saya mohon nanti dari pihak BPJS bisa mensosialisasikan lebih baik lagi kepada para pengusaha terutama ya, sehingga mereka tidak merasa kenapa saya didenda, karena kata-kata denda itu nggak enak. Denda itu saya nggak ngapa-ngapain didenda gitu. Kemudian kaitannya dengan program JKN ini kan memang bagi pengusaha itu wajib diikuti, suka tidak suka kita harus backup. Itu kan program pemerintah. Dengan kita rutin membayar iuran, yang belum masuk menjadi masuk, sehingga program ini bisa memberi kontribusi yang baik bagi BPJS dalam rangka untuk menyehatkan masyarakat di kabupaten khususnya. Bagi pengusaha bagaimana, ada keuntungannya? Ada, sudah barang tentu ada ya. Bagi pengusaha adalah ketika pekerja itu diikutkan dalam program JKN, mereka merasa nyaman, merasa aman. Mudah-mudahan dengan rasa aman dan nyaman mereka produktivitasnya bisa meningkat. Yang untung siapa? Sudah barang tentu yang untung adalah pengusaha. Bagi pekerja jelas keuntungannya karena mereka menjadi tidak perlu mengeluarkan biaya yang mahal, karena kita tahu orang sakit seperti disampaikan tadi itu kalau kita nggak ikut BPJS itu luar biasa mahalnya. Repot, Pak. Iya. Di perusahaan kalau dia ikut hanya membayar 1%, betul Pak ya? Hanya 1%. Coba kalau mandiri berapa itu? Mandiri itu kalau kelas 3 aja sudah 42 Pak ya? Iya 42, tapi di subsidi 7.000 ya, 35. Kalau itu hanya 1% dari gaji misalnya katakanlah 2 juta lah ya. Nah, itu hanya berapa? Hanya 20.000 kan? Berserta keluarganya anggota. Iya. Empat orang Pak ya? Nah itu kan luar biasa. 4 orang ya? Oh 5 orang. 5 orang. Nah, itu luar biasa. Coba kalau dia nggak ikut di perusahaan karyawan ya, dia mandiri udah berapa 1 bulan. Itu mungkin nanti kita bisa dilanjutkan lagi, itu mungkin dari kami. Terima kasih.
Oke, yang kaitannya tentang program JKN-KIS tetap ada impact positifnya tentunya Pak ya? Oh iya jelas, itu jelas sekali ya. Kita saling mendukung lah. Ya. Baik, karena memang ini terkadang juga banyak yang ingin disertakan untuk program JKN-KIS ini diusulkan lewat RT, terkadang juga ada beberapa yang tidak terakomodir dan lain sebagainya. Tentunya dengan harapan kalau misalkan usaha bagus, nah bisa ketemu Pak ya, yang tadinya tidak tercover jadi tercover tentunya. Mungkin rantainya begini, ketika iuran itu lancar dan lain sebagainya, kemudian perusahaan juga ada benefit yang lebih, udah bertahun-tahun masuk ke dalam pajak, PAD, bisa meningkatkan KIS. Oke. Karena itu kan di backup sama Pemda. Ekosistem dan circle-nya ketemu. Betul, Pak, ya? ketemu. Oke, saya sekarang ke Dr. Yesi, karena memang beliau ini kan langsung bersentuhan dengan pasien ya, Ibu Dokter. Mungkin ada beberapa pengalaman pribadi peserta dalam penyelenggaraan JKN-KIS yang mungkin Anda temukan, apakah ada keluhan-keluhan dan bagaimana, atau mungkin wah saya bersyukur banget karena ini biaya yang tadinya sangat berjuta-juta saya bayarkan di cover oleh JKN. Silakan Dokter. Ya. Baik, mungkin sedikit karena di sini memang kami hadir sebagai badan usaha ya, badan usaha yang kebetulan memang badan usaha kami bergelut di bidang kesehatan, sehingga nanti mungkin saya bisa menjelaskan secara keseluruhan di sana. Tetapi memang yang pertama-tama kami mengapresiasi sekali progres dari BPJS Kesehatan ini ya. Kami menyadari dari awal berdirinya, diterapkannya, dan sampai dengan sekarang kami merasakan semakin mudah. Sampai sekarang jauh lebih mudah dan jauh lebih praktis saya bilang ya, untuk kita sebagai badan usaha maupun sebagai pasien, tentunya seperti itu. Nah, terkait dengan badan usaha sendiri, sebetulnya kan kewajiban badan usaha itu adalah salah satunya adalah pembayaran BPJS Kesehatan bagi karyawannya. Nah, berbicara tentang kesadaran, tentunya ini juga akan didukung oleh kesadaran SDM sendiri untuk menyatakan bahwa sebagai warga negara Indonesia memang punya kewajiban untuk bergabung dalam program jaminan kesehatan nasional ini. Nah, itu yang perlu kita tingkatkan, komunikasi antara badan usaha dan karyawannya dalam proses pendaftaran, sebetulnya seperti itu. Nah, kenapa penting? Penting sekali karena sebetulnya untuk badan usaha kita itu memiliki jaminan kesehatan bagi penyakit akibat kerja. Sedangkan kita tahu SDM, karyawan dan lain sebagainya, kita bekerja ada durasi waktu, 8 jam kerja lah. Di luar jam kerja itu masih banyak aktivitas lain yang tentunya di luar ruang lingkup pekerjaan. Nah, itu yang perlu kita tekankan, bahwa tentunya Anda dan keluarga ini masih mengalami hal-hal yang memungkinkan sakit, yang akan butuh siapa ini yang akan mengcover. Nah, tentunya siapa? Tentunya BPJS Kesehatan dalam hal ini. Itu kesadaran yang kita tanamkan kepada SDM kami, karena ya berbicara tentang perjalanan waktu ya, awal-awal itu betapa sulitnya ya orang itu untuk didaftarkan, untuk bergabung serta lain sebagainya. 1% itu bagi mereka juga sulit waktu itu. Sedangkan sekarang tentunya diikuti dengan BPJS Kesehatan ini telah berbenah ya, boleh saya bilang berbenah ya Pak Surya, memperbaiki dan semakin baik. Masyarakat itu secara otomatis akan kalau sakit BPJS Kesehatan, ya seperti yang tadi kita diskusikan bersama. Nah, sehingga hal itu sudah tidak lagi dianggap menjadi beban bagi SDM maupun bagi badan usaha sendiri. Nah, terkait dengan kebetulan karena memang institusi kami di bidang kesehatan, kepuasan karyawan terhadap layanan BPJS Kesehatan tentunya ya mencapai tahap yang tinggi di sana. Karena kenapa? Karena dengan hanya membayar 1% dari gaji pokok ya, tentunya paling rendah adalah UMR, kewajiban kami adalah UMR. Mereka sudah otomatis mendapatkan fasilitas minimalnya kelas 2, bukan lagi kelas 3. Jadi ya apa yang membuat mereka tidak puas dengan hal tersebut? Karena ya memang layanan kemudahan dari BPJS Kesehatan, apalagi BPJS Kesehatan punya jargon baru nih Pak ya, tanpa diskriminasi. Ya tentunya tidak ada perbedaan antara layanan pasien JKN maupun pasien reguler. Ya, itu yang membuat kesadaran, dan otomatis kami sebagai pemberi kerja ya, dan usaha juga puas dengan terlayaninya SDM kami di sektor kesehatan yang paripurna.
Barangkali seperti itu. Berbicara tentang BPJS Kesehatan, karena tadi ada kaitannya dengan CSR, saya ke Dr. Yusi Natalia Setiawan MKes dari Rumah Sakit Keluarga Sehat Pati. Mungkin Ibu Dokter ini kan memahami betul ya bagaimana kaitannya tentang CSR. Mungkin ada beberapa hal yang berkaitan tentang donasi yang kembali bisa dimanfaatkan oleh peserta JKN KIS. Silakan dokter. Ya, baik. Kaitannya dengan program CSR sendiri, sebetulnya CSR itu kan merupakan wujud dari bakti perusahaan ya kepada masyarakat maupun kepada lingkungan, yang tentunya itu menjadi program rutin bagi badan usaha untuk berkontribusi dalam hal tersebut, sehingga banyak perusahaan yang memang meng-create program CSR itu dalam berbagai aspek, bisa lingkungan, bisa masyarakat, bisa kesehatan dan lain sebagainya. Nah, dalam hal ini kita membicarakan memang CSR kaitannya dengan BPJS Kesehatan. Jadi BPJS Kesehatan ini menarik sekali ya, memiliki program yang memudahkan kami badan usaha ini untuk mendonasikan, memberikan CSR kepada masyarakat sesuai tepat dengan sasarannya. Apa ini tepat sasarannya? Maksudnya yang berkendala atau kurang mampu. Kadang kita kesulitan ya mencari data atau mengakses apakah CSR kami ini tepat sasaran atau tidak. Nah, BPJS Kesehatan memiliki program kaitannya dengan adanya peserta-peserta yang menunggak iuran, seperti yang sudah jadi pembahasan kita bersama dari awal, menyatakan bahwa gimana, ada tunggakan enggak? Pastinya ada kan begitu. Nah, prinsip gotong royong ini memang salah satunya diwujudkan dalam program CSR bagi badan usaha. Nah, dalam hal ini program yang kami ikuti sebagai badan usaha adalah mensukseskan program CSR tersebut, ikut membayarkan iur BPJS premi bagi para peserta yang mengalami tunggakan. Tentunya apakah semua yang menunggak itu pasti tidak mampu? Ya tentunya tidak. Ada yang secara pribadi mungkin memang kurang memahami esensi atau memang budaya masyarakat, kalau nggak sakit nggak usah bayar lah, maksudnya merasa kan nggak butuh dan juga tidak care. Itu prinsip gotong royongnya nggak kena. Nah, kita bantu di sana, tentunya yang tepat sasaran. Bagaimana aplikasinya di kami, di badan usaha kami memang mencari data tersebut, berkolaborasi dengan BPJS Kesehatan yang tentunya sumber datanya ada di sana, dan tentunya kami konfirmasi kembali ke pemerintah daerah setempat. Dalam hal ini yang terdekat adalah desa atau kelurahan, untuk memastikan apakah benar yang tertunggak di situ adalah warga di kecamatan, di kelurahan atau di desa tersebut, dan apakah memang betul beliau ini terkendala finansial. Nah, seperti itu. Itu yang program CSR yang di-create oleh BPJS dan kami dukung ke sana. Memang ini tepat sasaran menurut kami. Jadinya tentunya sudah mulai banyak ya perusahaan di badan usaha di Pati, anggota Apindo juga banyak sekali yang ikut serta dalam program CSR berbasis gotong royong tersebut. Oke. Ada beberapa hal yang mungkin dialami oleh rekan-rekan pengusaha. Kira-kira ada masalah apa Pak yang sering dikeluhkan oleh para anggota terkait BPJS Kesehatan? Mungkin juga keluhan tentang pembayarannya kok masih sekian persen untuk pekerja, atau bagaimana Pak yang Anda temukan di lapangan ini Pak? Mohon pencerahannya Pak, monggo Pak. Baik, terima kasih. Memang pengaruhnya relatif kecil ya. Kalau dulu pertama kali memang seperti yang disampaikan Bu Yekji itu banyak keluhan-keluhan, tapi sekarang udah relatif kecil. Dan ketika ada keluhan-keluhan, kami segera menghubungi pihak BPJS, anggota kami minta tolong kepada kami, dan one day service itu memang selesai 1 hari. Itu kami alami betul. Jadi kalau ada kesulitan, Pak, kok saya sudah tidak bisa mengakses, mungkin KTP-nya ganti atau dengan, segera kita kontak, kebetulan sama temannya beliau ini langsung 1 hari sudah selesai, bisa diaktifkan. Jadi menurut saya nggak begitu ada masalah sih. 1-2 ada, seperti yang sampaikan tadi, ada masalah denda. Kemudian kaitannya dengan itu hanya masalah miskomunikasi kalau menurut saya, karena aturannya memang demikian, cuma mereka belum membaca. Semua itu punya dasar hukum. Ketika pihak BPJS memberikan denda itu, saya yakin itu ada dasar hukumnya. Mungkin dari rekan-rekan kami yang belum memahami atau belum membaca.
Makanya sekali lagi saya himbau pada BPJS, walaupun sudah 8 tahun tapi banyak juga yang belum paham tentang itu, sehingga timbul miskomunikasi, dianggap itu suatu kendala, padahal sebetulnya bukan. Mungkin itu. Baik, ini kita sudah di penghujung acara. Mungkin sebagai closing, saya ingin mendapatkan pandangan narasumber akan program JKN mungkin dari teman-teman yang tergabung dalam Apindo, juga dari Ibu Dokter nanti. Silakan Pak. Baik, terima kasih. Closing statement dari kami adalah bahwa kepesertaan BPJS Kesehatan adalah wajib, sehingga bagi anggota kami atau pengusaha pada umumnya di Kabupaten Pati pada khususnya segera saja mendaftarkan karyawannya, mengikutsertakan karyawannya dalam program BPJS Kesehatan. Itu yang pertama. Yang kedua, bagi yang sudah ikut, jangan lupa membayar iurannya tepat waktu, jangan sampai menunggak, karena sanksinya ternyata ada, yaitu denda tidak sedikit. Kalau kumulatif itu nanti ternyata banyak juga Pak ya. Nanti terkaget-kaget. Dan yang ketiga, bahwa BPJS ini sangat bermanfaat sekali bagi peserta maupun bagi badan usaha. Sehingga sekali lagi segeralah ikuti aturan yang ada, ikut serta dalam program BPJS. Saya yakin itu sangat bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih. Kita sudah merasakannya semua Bapak ya. Ibu Dokter silakan Ibu. Iya. Dalam hal ini kami mengapresiasi sekali hubungan relationship antara BPJS Kesehatan dengan Apindo, karena kami juga tergabung sebagai anggota Apindo ya. Di sana kami sering sekali mendapatkan sosialisasi sebetulnya tentang program-program dan rencana-rencana kerja BPJS, sehingga harusnya sebagai anggota Apindo secara keseluruhan kami sudah cukup mendapatkan informasi-informasi terkini terkait dengan apa yang akan badan usaha perlu lakukan selanjutnya. Dan terima kasih pula kepada BPJS Kesehatan sudah memberikan akses kemudahan kami dalam melakukan pendaftaran karyawan melalui aplikasi eDabunya yang berkembang dan semakin praktis. Dan juga BPJS Kesehatan ini menyediakan PIC bagi kami masing-masing badan usaha ini untuk memudahkan kontak. Kalau bagi masyarakat silakan menghubungi Pandawa, kalau kami memang memiliki masing-masing PIC ya, untuk bisa berkomunikasi secara langsung, sehingga permasalahan-permasalahan yang ada ini langsung bisa diatasi dengan secepat-cepatnya dan setepat-tepatnya. Saya rasa seperti itu. Dan kemudian kembali kami sampaikan kepada masyarakat dan teman-teman semuanya bahwa kenapa kita wajib untuk mengikuti program JKN ini, karena ya kembali kami warga negara Indonesia, kita hidup di Indonesia, dan ini memang program jaminan kesehatan nasional yang harus kita ikuti bersama. Dan jangan khawatir, memang layanan kami sebagai institusi kesehatan menyatakan bahwa layanan BPJS Kesehatan memang tanpa diskriminasi ya, kita memang sama, semuanya sama. Jadi why not, kenapa kita tidak menjadi peserta dan kenapa tidak berperan aktif dalam program gotong royong ini sebagai warga negara yang baik tentunya. Demikian. Terima kasih Bapak Ibu sudah hadir di Studio 1 Radio Pas FM Pati. Bapak Surya Adi Nugroho selaku Kepala Bidang Perluasan, Pengawasan dan Pemeriksaan Peserta, kemudian Bapak Badruzaman Kepala Bidang Penagihan dan Keuangan dari BPJS, kemudian hadir juga Bapak Slamet Haryanto Esa selaku Sekretaris Apindo Pati, dan Ibu Dr. Yusi Natalia Setiawan MKes dari Rumah Sakit Keluarga Sehat Pati. Dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.